Anak-anakku, apa kabar hari ini? Shalom. Saya harap kalian semua sehat-sehat ya. Ingat, di masa pandemi seperti ini kita tetap harus jaga kesehatan ya. Walaupun kita belajar dari rumah, kita harus tetap sehat tentunya ya. Istirahat yang cukup, makan makanan yang bergizi ya, dan berolahraga juga jangan lupa ya. Kalau bepergian, ingat ya pakai masker ya. Supaya apa? Supaya kita terbebas dari virus-virus yang ada di udara ya. Anak-anakku, jangan lupa juga cuci tangan ya dengan sabun ya. Hindari menyentuh mulut, hidung, dan mata kita ya. Cuci tangan dulu dengan sabun, oke? Anak-anakku, ya, pada hari ini kita akan belajar tentang kisah Yakub. Nah, ini nanti dikisahkan ya, nanti kita akan sama-sama mendengar ceritanya ya. Yakub tuh seperti apa sih? Nah, Yakub nanti punya saudara namanya Esau. Kira-kira begini ya. Esau itu banyak bulunya, banyak rambutnya ya. Oke, ini yang membedakan antara Esau dan Yakub. Nanti kita akan lihat ya. Juga nanti kisah Yakub ini nanti akan berhubungan dengan bagaimana hubungan kita dengan orang tua ya. Kita minta berkat kepada orang tua, kepada mama papa kita ya. Jadi nanti di pembelajaran kita pada hari ini ya, nanti kita diajak untuk menyadari ya betapa besar ya berkat dan restu dari orang tua itu ya, merupakan apa? Merupakan berkat dari Allah sendiri ya, yang sangat kita butuhkan. Dan juga ya, kita harus meminta berkat dari orang tua kita sebelum melakukan hal-hal yang baik ya, yang harus kita perjuangkan ya. Jadi nanti kita akan hari ini akan belajar ini ya. Jadi kita berhubungan dengan berkat dan doa dari orang tua ya, karena berkat orang tua juga merupakan berkat Allah sendiri ya. Nanti kita akan lihat ya sama-sama ceritanya. Anak-anakku ya, dulu pernah ya waktu belum pandemi corona ya, kita pergi ke sekolah ya kan, minta pamitan kepada ayah, kepada ibu, mama, papa, aku mau berangkat sekolah dulu ya. Kita menjabat tangannya, kita mencium pipinya ya. Sekaligus apa? Itu berarti kita meminta doa restu anak-anakku ya. Ya, jadi itu juga sangat penting. Karena apa? Karena doa dari orang tua bisa membantu kita. Karena sekali lagi, doa orang tua adalah juga doa Allah sendiri, ya kan? Anak-anakku, ya, betapa pentingnya ya. Ingat, orang tua kita akan begitu senang ya, akan senantiasa mendoakan kita ya. Supaya apa? Supaya kita kalau sekolah ya bisa mendapatkan nilai yang baik, bisa belajar dengan baik ya, bisa mencerna pelajaran-pelajaran yang diberikan oleh Bapak Ibu guru tentunya, ya kan? Anak-anakku, ketika seseorang atau kita ya meminta berkat dan restu dari orang tua kita ya, berarti doa restu atau berkat dari orang tua kita yakini sebagai ya berkat dari Allah sendiri. Karena apa? Karena bisa meneguhkan hati kita ya, dan dalam menjalani tugas dan apa kehidupan kita ya, misalkan dalam pembelajaran kita di sekolah ya, agar apa? Agar mencapai sukses dan kebahagiaan ya. Kalau di tengah pandemi seperti ini, ketika kita mau belajar ya, mama papa aku mau belajar gitu ya, nanti papa mama pasti oke, nah belajar yang baik ya. Dan nanti pasti akan didampingi ya. Karena apa? Supaya kita mendapatkan kesuksesan, kita bisa belajar dengan baik, dan ya tentu kita bisa mencapai kebahagiaan ya, senang ya kalau misalkan kita nanti bisa belajar dengan baik kan. Nah, kebiasaan ini sangat bagus sekali ya teman-teman ya, anak-anakku ya, untuk terus kita latih terus menerus ya. Kita selalu minta berkat, minta doa ya. Kalau kita mau bepergian misalkan ya, mau ke rumah nenek, misalkan dijemput nenek, mau ke rumah nenek, papa mama aku mau ke rumah nenek dulu ya. Nah, nanti
papa mama akan bilang, oh iya nak, hati-hati ya, Tuhan memberkati, God bless you. Ingat ya, itu merupakan doa dari ayah bunda kita ya. Supaya apa? Supaya sekali lagi kita nanti bisa mencapai keselamatan dan kebahagiaan ya. Jadi di tengah pandemi seperti ini, walaupun kita nggak berangkat ke sekolah, tapi kita harus pamitan dong dengan ayah bunda kita. Papa mama, aku mau belajar dulu ya. Kita ajari aku ya ma. Nanti mama papa semua akan senang ya. Anak-anakku terkasih, kita nanti bersama-sama akan melihat bahwa sesungguhnya berkat Allah juga telah diberikan kepada ayah bunda kita ya, dalam keluarga kita ya. Ayah dan bunda kita dikuduskan oleh Allah untuk menjadi saluran berkat dari Allah sendiri ya. Jadi berkat restu yang diberikan orang tua pada anaknya sesungguhnya adalah berkat Allah sendiri ya. Jadi jangan lupa, sekali lagi, setiap kali kita akan melaksanakan tugas-tugas kita ya, kita minta berkat dulu dari ayah ibu kita ya, karena mereka sekali lagi penyaluran berkat dari Allah sendiri ya kan. Ya, jangan lupa itu ya. Anak-anakku, kita akan belajar hari ini dari Yakub. Siapa Yakub? Nah, nanti kita akan baca ceritanya ya. Nanti ini dibaca dari kitab Kejadian. Kita bisa baca pelan-pelan ya anak-anak ya. Kita belajar sama-sama. Yakub diberkati Ishak sebagai anak sulung. Ya, Ishak ini siapa? Ishak ini adalah ayah dari Yakub tentunya ya. Kita baca ya. Sama-sama pelan-pelan bacanya. Ketika Ishak sudah tua dan matanya kabur, ia memanggil Esau, anaknya yang sulung, dan berkata kepadanya, "Anakku." "Ya ayah," jawab Esau. Ishak berkata, "Engkau tahu bahwa saya sudah tua dan mungkin tidak akan hidup lama lagi. Jadi ambillah busur dan panahmu. Pergilah memburu seekor binatang di padang. Masaklah yang enak seperti yang saya sukai, dan bawalah kepada saya. Setelah saya memakannya, akan kuberikan berkatku kepadamu, supaya sebelum saya mati." Percakapan Ishak dengan Esau itu didengar oleh Ribka, istri Ishak. Maka setelah Esau berangkat untuk berburu, berkatalah Ribka kepada Yakub, adik Esau, "Baru saja saya mendengar ayahmu mengatakan kepada Esau begini, 'Burulah seekor binatang dan masaklah yang enak untukku. Setelah aku memakannya, akan kuberikan berkatku kepadamu di hadapan Tuhan sebelum aku mati.'" "Anakku," kata Ribka lagi, "dengarkanlah dan lakukanlah apa yang saya katakan ini. Pergilah ke tempat domba kita dan pilihlah 2 anak kambing yang gemuk-gemuk, dan saya akan memasaknya menjadi makanan kesukaan ayahmu. Kemudian bawalah kepadanya supaya dimakannya, dan setelah itu ia akan memberikan berkatnya kepadamu sebelum ia meninggal." Tetapi aku berkata kepada ibunya, "Ibu, bukankah badan Esau berbulu, sedangkan badanku tidak? Jangan-jangan ayah meraba badanku dan mengetahui bahwa saya menipunya. Nanti ia bukannya memberikan berkat, malah mengutuki saya." Ibunya menjawab, "Jangan khawatir nak, biar saya yang menanggung segala kutuknya. Lakukanlah saja apa yang saya lakukan. Pergilah, ambil kambing-kambing itu." Maka pergilah Yakub mengambil kambing-kambing itu dan membawanya kepada ibunya. Lalu Ribka segera memasak makanan kesukaan Ishak. Kemudian Ribka mengambil pakaian Esau yang paling bagus yang disimpannya di rumah, lalu dikenakannya kepada Yakub.
Ia membalutkan juga kulit anak domba, anak kambing pada lengan dan leher Yakub yang tidak berbulu itu. Lalu diberikannya kepada Yakub masakan yang enak itu dengan roti yang telah dibuatnya. Setelah itu pergilah Yakub kepada ayahnya dan berkata, "Ayah." "Ya," jawab Ishak. "Siapa engkau, Esau atau Yakub?" Jawab Yakub, "Esau. Esau, anak ayah yang sulung. Pesan ayah sudah saya lakukan. Duduklah dan makanlah daging buruan yang saya bawakan, supaya ayah dapat memberkati saya." Ishak berkata, "Cepat sekali engkau mendapatkannya, nak." Jawab Yakub, "Karena Tuhan Allah yang disembah ayah telah menolong saya." Lalu kata Ishak kepada Yakub, "Marilah dekat-dekat supaya saya dapat merabamu. Benarkah engkau Esau?" Yakub mendekati ayahnya, dan ayahnya itu meraba serta berkata, "Suaramu seperti suara Yakub, tetapi lenganmu seperti lengan Esau." Ishak tidak mengenali Yakub karena lengannya berbulu seperti lengan Esau. Tetapi pada saat Yakub hendak diberkatinya, Ishak masih bertanya sekali lagi, "Benarkah engkau Esau?" "Benar," kata Yakub. Lalu berkatalah Ishak, "Berilah saya daging itu. Setelah saya makan, akan saya berikan berkat saya kepadamu." Yakub memberikan daging itu kepadanya dan juga sedikit anggur untuk diminum. Lalu berkatalah ayahnya kepadanya, "Marilah lebih dekat lagi, nak, dan ciumlah saya." Ketika Yakub mendekat untuk mengecupnya, Ishak mencium bau pakaian Esau. Lalu memberkati Yakub, kata Ishak, "Bau sedap anak saya seperti bau pedang yang telah diberkati Tuhan. Semoga Allah memberikan kepadamu embun dari langit dan membuat ladang-ladangmu subur. Semoga Dia memberikan kepadamu gandum dan anggur berlimpah-limpah. Semoga bangsa-bangsa menjadi hambamu dan suku-suku bangsa takluk kepadamu. Semoga engkau menguasai semua sanak saudaramu dan keturunan ibumu sujud di hadapanmu. Semoga terkutuklah orang yang mengutuk engkau, dan diberkatilah semua yang memberkati engkau." Segera sesudah Ishak memberikan berkatnya dan Yakub pergi, Esau kakaknya pulang dari berburu. Dia juga memasak makanan yang enak, lalu dibawanya kepada ayahnya, katanya, "Duduklah ayah, dan makanlah daging yang saya bawa untuk ayah, supaya ayah dapat memberkati saya." "Siapa engkau?" tanya Ishak. "Esau, anak ayah yang sulung," jawabnya. Ishak mulai gemetar seluruh tubuhnya, dan dia bertanya, "Jika begitu, siapa yang telah memburu binatang dan membawanya kepada saya tadi? Saya telah memakannya sebelum engkau tiba. Lalu saya telah memberikan berkat saya yang terakhir kepadanya, dan kini berkat itu menjadi miliknya selama-lamanya." Setelah Esau mendengar itu, dia menangis dengan nyaring dan penuh kepedihan, lalu berkata, "Berkatilah saya juga, ayah." Ishak berkata, "Adikmu telah datang kemari dan menipu saya. Dia telah mengambil berkat yang sebetulnya akan saya berikan kepadamu."
Esau berkata, Ini kedua kalinya dia menipu saya. Pantas namanya Yakub. Dia telah mengambil hak saya sebagai anak sulung, dan sekarang ia mengambil juga berkat untuk saya. Apakah ayah tidak mempunyai berkat lain lagi bagi saya? Ishak menjawab, saya telah menjadikan dia tuanmu, dan semua sanak saudaranya saya jadikan hambanya. Saya telah memberikan kepadanya gandum dan anggur. Sekarang tidak ada apa-apa lagi yang dapat saya lakukan untukmu, nak. Esau tidak mau berhenti memohon kepada ayahnya. Apakah ayah hanya mempunyai satu berkat saja? Berkatilah saya juga, ayah. Lalu mulailah dia menangis lagi. Kemudian Ishak berkata kepadanya, tidak akan ada embun dari langit bagimu. Tidak akan ada ladang yang subur untukmu. Engkau akan hidup dari pedangmu, namun menjadi hamba adikmu. Tetapi bila engkau memberontak, engkau akan lepas dari kuasanya. Anak-anak, itulah kisah dari Yakub ya, yang mendapatkan berkat dari ayahnya ya. Ceritanya sangat menarik ya. Nanti teman-teman, anak-anakku bisa mendengarkan ulang ya, atau bisa membaca ulang ya. Ya, ceritanya sangat sungguh luar biasa ya. Sangat dramatis sekali ya. Anak-anakku, ya, berkat yang diterima Yakub dari ayahnya adalah berkat siapa? Berkat dari Tuhan sendiri ya. Karena berkat itu Yakub mendapat banyak keturunan. Terus apalagi kemakmuran yang melimpah. Terus apalagi dan perlindungan dari Allah sendiri ya. Berkat yang kita terima dari orang tua juga ya merupakan berkat Allah ya, berkat Tuhan ya. Karena itu mintalah selalu berkat dari ayah dan ibu kita ya. Jadi mari kita beraksi ya. Aksinya apa? Ya silahkan mulai dari sekarang mintalah berkat dari ayah dan ibumu sebelum atau setiap kali hendak belajar ya, apalagi sekarang masih belajar di rumah ya. Terus nanti minta seseorang untuk memfoto saat orang tuamu memberikan berkatmu ya, memberikan berkatnya itu ya. Misalnya ayahmu memberkatimu ya, meletakkan tangan di atas kepalamu. Nak, belajar yang baik ya nak, gitu ya. Nanti terus difoto ya. Nanti terus fotonya itu dikirimkan ke bapak ibu guru ya. Ya, supaya tahu bahwa wow, anak-anakku sudah bisa meminta berkat ya dari orang tua ya. Ingat ya, Tuhan senantiasa akan melindungi kita ya melalui orang tua kita ya, selalu memberikan kesuksesan kepada kita tentunya ya. Kalau kita belajar ya, kita akan belajar dengan baik ya, apa yang kita pelajari ya, terus mudah kita ingat ya kan. Anak-anakku, terima kasih kalian sudah belajar ya. Ingat sekali lagi, Tuhan mencintai kita ya. Karena apa? Karena ya orang-orang tua kita yang ada di sekitar kita ya, yang ada ya di samping kita ya, yang ada untuk membimbing kita ya kan. Jadi silahkan nanti itu dilakukan ya. Sekali lagi terima kasih sudah belajar hari ini ya. Tuhan Yesus mencintai kita. Kita harus belajar dari Yakub ya, meminta doa, meminta berkat, meminta doa restu dari orang tua kita ya. Karena sekali lagi ya, berkat orang tua adalah berkat Allah juga ya kan. Jadi terima kasih sekali lagi sudah mau belajar dengan baik ya. Ingat, yang belum tekan tombol subscribe ya, supaya nanti kalau ada pembelajaran baru kita bisa saling berbagi ya. Teman-teman di rumah bisa belajar dari video-video pembelajaran berikutnya ya. Bye bye, terima kasih ya. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. God bless you.